Nah, sekarang saya sudah turun ke bawah untuk melihat langsung. Ternyata benar, di depan saya sudah terlihat dulunya itu sebuah bangunan masjid, teman-teman ya. Jadi masjidnya ini sudah terendam dari tahun 90-an mungkin ya. Karena kalau misalkan dilihat langsung kondisi dari kondisi dari si masjidnya ini sudah tidak berbentuk, hanya tersisa dari bangunan, tembok dan sebagainya. Kemungkinan ya, kalau misalkan saya membaca dari artikel itu setiap tahunnya turun berapa senti gitu ya. Karena sudah daratan sama laut itu tingginya ketinggian laut, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Damien Rivaldi. Jadi video kesempatan kali ini, sekarang saya akan mendatangi sebuah tempat karena ini berhubungan dengan Jakarta, teman-teman ya. Mungkin sebagian ada yang tahu tentang berita Jakarta akan tenggelam. Nah, jadi saya datang langsung ke daerah Muara Baru yang berada di Jakarta Utara, teman-teman ya. Jadi di sini ada sebuah saksi bisu tentang tenggelamnya daratan Jakarta, dan seperti apa lokasinya langsung aja saya akan coba menelusuri sekitaran ini, teman-teman ya. Nah, jadi seperti inilah kondisi dari pinggiran atau bibir pantai Jakarta, dan di depan saya juga ini ada sebuah tanggul untuk menahan air laut supaya tidak melebar ke pemukiman warga yang di sebelah kiri, teman-teman ya. Oke, jadi saya akan coba menuju ke sebelah sana. Infonya di balik tanggul ini ada sebuah masjid yang tenggelam, kini sudah menjadi lautan, teman-teman ya. Jadi saya datang ke sini sengaja karena saya penasaran tentang info yang beredar bahwa Jakarta akan tenggelam. Kalau misalkan melihat langsung, sepertinya iya, teman-teman ya. Karena di pinggiran aja ini sudah ada air rembasan dari pinggir tanggul ini ya. Di sebelah kanan juga ada perumahan warga atau perkampungan warga, dan ada pabrik ya, dari pengolahan ikan hasil laut itu tuh. Saya datang ke sini sore hari supaya nggak panas, teman-teman ya. Kalau misalkan saya datangnya siang, otomatis di sini pasti panas. Nah, ini tanggulnya sekitaran 5 atau 6 meter ya tingginya. Kalau misalkan dihitung dari bawah sini nih, teman-teman, ini tinggi banget loh. Apalagi untuk menuju ke sini tuh gak ada akses untuk naik, kita harus lewat pinggir-pinggir seperti ini, tiang nih. Nah, di sini ada sebagian warga yang mungkin sedang menikmati sore hari di pinggir laut Muara Baru ini, teman-teman ya. Bang, mau nanya, Bang? Iya, boleh. Emang di sini ada masjid ya? Oh iya, ada di dalam sini sih. Cuman ketutup tembok, cuman udah hancur. Udah hancur? Iya. Jadi bener ya di sini ada masjid yang tenggelam di atas ini nih, tembok. Sebang mau naik ke atas juga? Tadi sih udah. Udah tadi? Iya. Oh. Main juga sih sini sekalian. Jadi ini adanya di mana? Di Muara Baru ini ya? Iya, betul, Muara Baru, Jakarta Utara. Jadi nanti saya akan coba naik ke atas, teman-teman nih. Aksesnya seperti ini nih. Ini anak kecil mau naik ke atas. Oke, teman-teman, jadi sekarang saya sudah berada di atas tanggul ya. Karena saya penasaran, ingin turun ke bawah dan ingin melihat langsung kondisi dari area sekitaran pinggir laut di daerah Muara Baru ini ya. Karena dulu sempat viral soal berita tenggelamnya Jakarta, dan saya memastikan ternyata benar, teman-teman ya. Nah, jadi di atas tanggul ini bisa dilihat langsung, inilah pembatas untuk area laut
dan di sebelah kanannya itu pemukiman warga. Kalau misalkan tidak ada pembatas ini, kemungkinan si air laut ini bisa meluap dan masuk ke area pemukiman warga, teman-teman ya. Kemungkinan kalau misalkan ini jebol ya tanggulnya di sebelah sini, Muara Baru dan sampai ke Peluit, itu kemungkinan bisa terendam efek dari air laut ini, teman-teman ya. Jadi beredar berita yang sering menyebutkan Jakarta tenggelam itu ternyata benar, teman-teman ya. Jadi untuk tanah yang ada di Jakarta ini kemungkinan ya, kalau misalkan saya membaca dari artikel, itu setiap tahunnya turun berapa senti gitu ya. Karena si daratan sama laut itu tingginya malah tinggian laut, teman-teman. Jadi malah tinggian laut gitu ketimbang si daratan. Dan di belakang saya juga ini ada pabrik-pabrik, sampai ke sebelah sana itu pabrik, teman-teman. Dan sebelah kirinya sana itu ada perkampungan. Nah, di sebelah sana juga itu ada Kampung Bengek namanya ya. Dulu sempat viral juga Kampung Bengek karena hidupnya itu berdampingan dengan sampah. Cuman untuk sekarang sudah bersih nih, tidak ada sampah-sampah lagi di area pinggiran. Ya ada taman ini, taman apa, lapangan, teman-teman. Jadi sana ada yang main burung, ada yang sedang main bola juga. Dan ke sebelah sana itu udah Peluit ya. Ini banyak anak-anak yang lagi mandi di sini nih. Nanti saya akan coba turun ke bawah dan ingin melihat langsung ya. Karena airnya sedang pasang, ini kemungkinan saya nggak bisa ke sana nih, ke masjidnya. Karena kalau misalnya maksain takutnya keseret ombak, teman-teman. Nah, jadi seperti ini kondisinya. Dan di sebelah kiri juga nih lagi banyak yang pada nongkrong nih, teman-teman. Saya aja datang ke sini sekitaran jam 3 supaya nggak panas ya. Kalau misalkan siang panas, teman-teman. Apalagi kalau misalkan mau turun tuh aksesnya seperti ini nih, ke bawah nih. Kita harus manjat tanggul ini supaya bisa sampai ke atasnya. Dan di sebelah sini juga ini banyak sampah nih. Sebelah sana tuh dulu juga sempat ada yang bocor yang di sebelah sana tuh tanggulnya, teman-teman. Itu banyak bocil yang lagi berenang, teman-teman. Kemungkinan dia sambil nyari ikan ya. Ini lagi nongkrong sini, Bang. Asli sini. Masih Tangerang, cuma lagi nongkrong sini ya. Pasti kesini sering, Bang? Sering Dulu? beberapa tahun karena fokus sama kerjaan ya gini. Lagi ada waktu senggang aja. Dulu mah masjidnya masih utuh dulu ya? Masih ada atapnya. Masih ada atapnya ya? Ini tenggelamnya tahu gak tahun berapa, Bang? Mungkin tahun 90-an udah kerendam kali ya? Jadi di sini ya kondisinya sudah banyak yang terendam, teman-teman ya. Nanti saya coba turun ke bawah, karena kalau ke bawah ini harus turun melalui akses jalan yang seperti ini. Kita harus, kaki kita tuh turunnya ke kayu yang ada di bawah sambil pegangin tali ini, teman-teman ya. Jadi kita kalau misalkan mau turun harus pegang ke tali itu dan kakinya ke kayu yang ada di bawah, baru bisa turun ke bawah sana gitu loh. Nah, sekarang saya sudah turun ke bawah untuk melihat langsung. Ternyata benar, di depan saya sudah terlihat dulunya itu sebuah bangunan masjid, teman-teman ya. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan, dulunya di sini itu ada sebuah perkampungan pada tahun 90-an kemungkinan, teman-teman ya. Jadi dulunya di sini tuh ada perkampungan, ada sebuah dermaga untuk para nelayan ya. Dan di depan saya itu ada sebuah masjid. Cuman karena terjadi abrasi yang mengakibatkan si air laut ini naik ke daratan, teman-teman. Dan alhasil pada tahun
sekarang 2024 kondisinya seperti ini. Bisa dilihat langsung teman-teman ya. Jadi di depan saya ini sudah lautan lepas ke sebelah sana. Dan di depan saya juga itu ada sebuah pelabuhan Sunda Kelapa, teman-teman. Nah, ini akses untuk menuju ke bawah tuh seperti ini. Kita tuh harus berhati-hati ya, karena di bawah tuh takutnya licin, teman-teman. Nah, saya coba turun ke bawah untuk ini ya, apa namanya tuh, merasakan langsung. Ternyata di sini tuh airnya sedang pasang ya. Tadi saya nanya ke warga yang di atas itu airnya sudah pasang, makanya airnya sekarang sudah sedikit meluap ke sini. Nah, ini kalau misalkan ada yang nanya ini kenapa ada tanggul, karena tanggul ini pembatas untuk menghalangi air laut supaya tidak mengenai atau melebar ke sebelah kanan ya. Ini di sebelah kanan tuh ada rumah penduduk. Jadi di sini adalah tanggul untuk penahan air supaya tidak terjadi banjir, teman-teman ya. Karena kan infonya Jakarta itu akan tenggelam, dan saya menyaksikan langsung ternyata benar. Jadi pinggiran Jakarta yang terletak di daerah Jakarta Utara ini, teman-teman ya, ini masuknya ke daerah Muara Baru. Jadi kalau misalkan nggak ada tanggul ini tuh Jakarta bagian pesisirnya itu bagian utara bisa tenggelam, teman-teman. Di depan saya juga nih ada anak-anak nih lagi pada berenang ya. Kalau misalkan saya sendiri sih takut ini gatal gitu, apalagi kan ini airnya kotor nih. Si air laut ini udah tercampur aliran sungai. Di sebelah sana kan ada sungai juga tuh, teman-teman. Sungai itu kotor karena ada campuran limbah. Apalagi di sini bisa dilihat nih, ini banyak sekali sampah-sampah yang berserakan yang terbawa oleh air laut. Nah, sampah-sampah ini ya kemungkinan dari sungai yang bermuara di laut ini, teman-teman. Nah, di depan saya itu ada masjidnya. Jadi masjidnya ini sudah terendam dari tahun 90-an mungkin ya. Karena kalau misalkan dilihat langsung kondisi dari kondisi dari si masjidnya ini sudah tidak berbentuk, hanya tersisa dari bangunan, tembok dan sebagainya, teman-teman ya. Seingat saya dulu terakhir saya ke sini tuh tahun 2021, itu atapnya tuh masih ada ininya, masih ada menaranya, teman-teman. Masih ada menaranya, cuman entah terbawa air atau ada yang mengambil ya bagian atapnya itu. Sekarang sudah tidak ada, teman-teman. Pergi ngapain? Pergi mandi? Iya. Namanya siapa? Iwan. Iwan. Itu tuh. Itu siapa teman-temannya? Rizky sama Rasya. Sering mandi di sini? Saya baru pertama kali dia dulu. Oh. Enak gak mandi di sini? Enak. Gak gatal? Dibikin video. Video apaan? Buat apaan? Video ini buat konten. Nah, ini anak-anak lagi pada mandi nih, teman-teman. Memang sebagian warga yang ada di Muara Baru ini mungkin hiburannya hanya ini yang bisa diakses oleh anak-anak ya, karena jaraknya memang dari warga sekitar ke sini agak dekat, teman-teman. Karena kan tanggul ini pemisah dari permukiman warga dan area laut yang berada di daerah Muara Baru. Nah, itu masjidnya nih. Cuman berhubung airnya sedang ini ya, sedang apa namanya tuh? Sedang meluap, jadi saya nggak bisa ke sana nih. Takutnya saya maksain nanti yang ada malah tenggelam, teman-teman. Apalagi nih bisa dilihat ya, ombaknya aja lumayan kencang ini di sini. Nah, di sana juga nih ada warga yang sedang nongkrong ya, biasa menikmati sore hari di sini. Dan di sebelah sana juga itu banyak sekali warga-warga yang lagi mancing, teman-teman. Jadi seperti itulah kondisi dari masjid yang sekarang terendam. Jadi masjidnya itu Masjid Al-Aduna kalau nggak salah namanya itu ya. Ada perahu sih. Dan di sini juga ini masih ada ikannya, teman-teman. Ikan-ikan kecil gitu ya. Di sini juga dijadikan tempat bermain untuk anak-anak.
Jadi seperti inilah kondisi dari masjid yang sudah puluhan tahun tenggelam dan kondisinya sudah memprihatinkan teman-teman ya. Dan ini juga menjadi saksi bisu dari peristiwa abrasi ya di Jakarta tuh ternyata benar. Jadi sekarang saya sudah berada di lokasi yang dulu sempat viral ya. Jadi di sini ada sebuah masjid yang tenggelam karena masjid ini berada di tengah laut atau di pinggir laut teman-teman. Jadi masjid ini bernama Masjid Wal Aduna yang sudah ada dari tahun 90-an kemungkinan teman-teman ya. Nah, jadi di depan saya juga ini ada bangkai ikan. Ikan apa namanya saya nggak tahu nih teman-teman. Ini ada bangkai ikan. Ya kondisinya seperti ini untuk sekarang ya. Jadi di depan saya itu namanya Masjid Wal Aduna yang berdiri kemungkinan dari tahun 80 atau 90-an ya. Yang terletak di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, di depan saya juga itu lagi ada anak-anak yang lagi mau berenang teman-teman ya. Karena saya datang ke sini pada sore hari supaya nggak panas gitu ya. Apalagi kan kalau misalkan di laut itu kan panas kalau siang teman-teman ya. Nah, di depan saya juga ini banyak sekali kapal-kapal tongkang yang sedang bersandar. Jadi di depan saya juga itu ada ini nih apa namanya tuh pelabuhan Sunda Kelapa teman-teman. Nah ini keseruan anak-anak yang sedang berenang di sini nih. Nah itu juga ada anak-anak tuh lagi pada ini pada mau pulang, tadi dia bisa berenang di sini nih. Nah ini keseruan anak-anak yang sedang bermain di pinggiran laut ini ya. Jadi kalau misalkan saya mau pulang ya ini aksesnya seperti ini teman-teman nih aksesnya. Jadi akses untuk keluar masuk area laut ini tuh kita harus manjat. Ini ya manjat panggul ini kemungkinan setinggi 5 atau 6 meter ya. Kalau misalkan dihitung dari bawahnya teman-teman.